Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Wei. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki peran yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memakai bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah yang berbeda maupun latar belakang yang berbeda. Baik dari kalangan remaja maupun dewasa, tentunya sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, terkadang bahasa yang digunakan tidak baku sehingga komunikasi antara pembicara dan pendengar akan terhambat karena terdapat istilah-istilah yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang menggunakan kata-kata yang baku, baik, dan benar. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang sudah memenuhi aturan atau kaidah yang berlaku. Bahasa baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta sesuai dengan kaidah dan ejaan yang berlaku. Beberapa contoh bahasa baku dalam bahasa Indonesia antara lain analisis, cedera, esai, kualitas, linear, merek, November, orisinal, pas foto, survei, dan masih banyak lagi. Kata baku dalam bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pemersatu karena dapat menyatukan sekelompok orang sebagai satu kesatuan masyarakat. Fungsi pemberi kekhasan, maksudnya pembakuan kata pada bahasa dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Fungsi pembawa kewibawaan, maksudnya kata baku yang diterapkan pada bahasa dapat menerangkan kewibawaan pemakainya. Dan fungsi kerangka acuan, untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang menggunakan bahasa mereka dengan benar atau tidak. Ciri-ciri bahasa baku yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi, tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme atau penggunaan kata yang berlebihan, dan tidak mengandung hiperkorek atau pembetulan kata yang membuatnya menjadi tidak baku. Di era globalisasi ini, fenomena perubahan bahasa menjadi semakin mencolok, terutama di kalangan remaja. Bahasa, sebagai alat utama dalam berkomunikasi, terus berkembang seiring waktu dan terpapar oleh berbagai pengaruh budaya, teknologi, dan media. Dengan adanya media sosial, perkembangan bahasa ini dapat menghasilkan berbagai gaya bahasa baru seperti bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul ini dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih banyak terdapat penggunaan kata-kata yang tidak baku. Beberapa contoh penggunaan kata-kata yang tidak baku yang sering kita temui antara lain, apotik seharusnya apotek, bosen seharusnya bosan, cabe seharusnya cabai, duren seharusnya durian, hafal seharusnya hafal, himbau seharusnya imbau, izin seharusnya izin, kemarin seharusnya kemarin,
Legalisir seharusnya legalisasi. Pedas seharusnya pedas. Dan masih banyak lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang sudah memenuhi aturan atau kaidah yang berlaku. Bahasa baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta sesuai dengan kaidah dan ejaan yang berlaku. Kata baku dalam bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa baku yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi, tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme, dan tidak mengandung hiperkorek. Di era globalisasi ini, dengan adanya media sosial, perkembangan bahasa dapat menghasilkan berbagai gaya bahasa baru, seperti bahasa gaul. Kemudian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih banyak terdapat penggunaan kata-kata yang tidak baku. Sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.